Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi berkenaan dengan bunga, ya. Jadi kalau sekiranya Anda menyimpan uang di bank, otomatis di sana ada bunga, ya. Atau misalkan Anda meminjam uang dari bank, otomatis uang yang harus Anda kembalikan ke bank itu harus lebih besar daripada nilai yang Anda pinjam. Nah, berapa besarnya nilai tersebut itu yang disebut sebagai bunga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas berkenaan dengan satu jenis contoh bunga, yaitu yang disebut sebagai bunga tunggal, ya. Jadi ada yang namanya bunga tunggal. Nah, bunga tunggal memiliki formulasi khusus, ya. Nah, di sini bunga tunggal itu apa? Bunga tunggal itu adalah perhitungan bunga untuk setiap periode dari suatu modal yang tetap. Nah, rumus bunga tunggal itu sederhana, yaitu B sama dengan M dikali dengan B dikali dengan T. Ya. Di mana B itu adalah berapa besar bunganya yang harus kita bayarkan, itu sama dengan M modal dikali dengan B itu adalah suku bunga atau persentase bunga. Kemudian T itu adalah lama dari penabungan. Kita langsung ke contoh soal. Baik, ini ada satu contoh soal. Contohnya adalah, di sini ada kasus Tuan Ahmad meminjam uang kepada Tuan Badu sebesar 2 juta rupiah dengan suku bunga 18%. Ya, tapi saya kasih tahu ya, sebenarnya bunga itu enggak halal ya. Jadi ini contoh soal saja gimana saya perhitungan bunga. Jadi Tuan Ahmad meminjam uang kepada Tuan Badu sebesar 2 juta dengan suku bunga 18% per tahun selama 1 tahun. Maka besarnya bunga tersebut adalah, nah, kita pakai rumus tadi. B sama dengan M dikali B dikali T, T tahun. Nah, berarti M-nya itu adalah uang atau modal yang dipinjam, yaitu 2 juta. Oh, berarti M-nya 2 juta. Sementara B-nya di sini adalah 18%. 18% itu sama dengan 18/100. Ya, berarti 18/100. Kemudian berapa lama? Dikali 1 tahun. Maka 2 juta dikali 0,18 dikali dengan 1. Sehingga bunganya itu adalah 360.000. Nah, berarti kalau sekiranya Tuan Ahmad akan membayar utangnya kepada Tuan Badu, berarti totalnya yang harus dibayarkan itu adalah 2.360.000. Jadi uang yang dia pinjam plus bunga yang harus dibayarkan. Nah, itu satu contoh soal mudah ya. Nah, formulasi tadi itu dapat dikembangkan menjadi formulasi berikutnya. Nah, di sini ada contoh, pengembangan formulasi. Jadi formulasi untuk menghitung bunga tunggal itu sama dengan B sama dengan M dikali B dikali T. Nah, tetapi formulasi bunga tersebut bisa juga dihitung dengan menggunakan rumus MAK sama dengan MO ditambah B/100 dikali dengan MO. MO itu adalah modal awal atau besarnya pinjaman awal. Sementara MAK itu adalah modal akhir atau besarnya pengembalian. Ya. Jadi berapakah modal akhirnya? Berarti 1 ditambah B/100 dikali dengan MO dikali dengan T. Nah, ini sama saja dengan yang tadi. Gitu. Dengan kasus Badu tadi, ya. Jadi berapakah? Jadi MO-nya itu adalah modal awal ditambah hasil perhitungan yang tadi. Ya. Nah, dikali B/100 dikali dengan MO. Nah,
dikali dengan T selama 1 tahun. Nah, jadi kalau misalkan kita implementasikan di sini, berapakah uang yang harus dikembalikan oleh Tuan Ahmad kepada Tuan Badu? Nah, berarti 2 juta itu sebagai modal awal MO ditambah hasil perhitungan ini, ya, yaitu 3.360.000. Berarti totalnya adalah 2.360.000. Apakah 2.360.000 itu? Itulah yang disebut dengan MAK atau modal akhir. Nah, kita lanjutkan. Bunga ternyata dapat dilakukan dengan 2 cara atau proses penarikan bunga. Nah, jadi si Tuan Ahmad itu akan membayar kepada Tuan Badu gitu kan ya. Nah, ternyata proses penarikan bunga 360.000 ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, bunga diperhitungkan di belakang. Ya. Jadi jika besarnya bunga itu adalah 360.000, diperhitungkan pada akhir periode. Jadi pada waktu pengembalian. Maka Tuan Ahmad pada saat meminjam tetap menerima 22 juta, dan setelah 1 tahun, ya maaf ini bukan 22 juta tapi 2 juta, dan setelah 1 tahun Tuan Ahmad harus mengembalikan pinjaman tersebut sebesar 2 juta plus 360.000, sehingga total yang harus dikembalikan 2.360.000 di akhir periode, ya. Tetapi ada juga sistem yang kedua. Sistem yang kedua itu bunga dibayar di muka atau diskonto, ya. Jika besarnya, jadi gini, jika besarnya bunga diperhitungkan di awal periode, ya. Misalkan Tuan Ahmad hanya menerima uang, jadi Tuan Ahmad meminjam uang 2 juta. Jadi di awal periode uangnya itu sudah dikurangi dengan bunganya itu. Ya, nah bunganya itu kan berdasarkan perhitungan tadi diperoleh 360.000. Maka 2 juta dikurangi 360.000. Ini maaf, nolnya kebanyakan gitu ya. Sehingga totalnya yang diberikan kepada Tuan Ahmad itu 1.640.000. Dan setelah 1 tahun Tuan Ahmad akan mengembalikan uangnya kepada Tuan Badu sebesar 2 juta, tetap 2 juta. Ya. Nah, cara peminjaman ini disebut dengan peminjaman diskonto. Nah, jadi bunga adalah bunga yang dibayarkan tadi itu adalah bisa dibayarkan di belakang, bisa juga dibayarkan di depan. Kalau misalkan dibayarkan di belakang itu namanya interest, ya. Tapi kalau misalkan dibayarkan di muka itu yang disebut sebagai diskonto. Nah, itulah aplikasi dari formulasi rumus berkenaan dengan bunga ini, ya, formulasi rumus bunga yang disebut sebagai bunga tunggal. Nah, selain bunga tunggal ada juga yang disebut sebagai bunga majemuk. Nah, berbeda dengan bunga tunggal. Nah, kita bahas bunga majemuk. Apa itu bunga majemuk? Nah, di sini ada formulasinya. Jadi bunga majemuk apabila bunga ditambahkan ke modal awal atau pokok, maka akan diperoleh modal baru. Nah, modal awal atau pokok itu dikatakan dimajemukan atau istilahnya compounded, ya. Jadi pada akhir periode berikutnya, bunga periode sebelumnya dihitung lagi sehingga menghasilkan jumlah modal baru. Nah, jadi bunga dalam pengertian majemuk menghasilkan atau dikonversikan dengan pokok dan selanjutnya bunga itu juga menghasilkan bunga lagi. Gitu. Itu namanya bunga majemuk. Nah, rumus bunga majemuk itu rumusnya adalah MN sama dengan M dikali 1 plus 1 pangkat N. Ya. Di mana M ini adalah modal awal, kemudian MN itu adalah nilai akhir atau besarnya modal akhir. Ya. Kemudian I di sini itu adalah B persen, yaitu persen bunga yang terdapat pada daftar bunga. Ya, jadi ada yang disebut dengan tabel bunga. Nah, tabel bunga itu bisa dilihat ya
Jadi Anda bisa mendapatkan tabel bunga secara bebas sebenarnya. Sebentar. Nah, berikut ini adalah contoh tabel bunga. Nah, ini adalah contoh tabel bunga majemuk ya, diskrit. Di sini ada N. Misalkan bunganya di sini 5%. Ya, 5%. Maka N ini jika kita ingin melunasi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau begitu seterusnya. Sampai 20 tahun di sini. Ini kalau misalkan bunganya 6%. Ya, biasanya kita akan melihat upper P-nya, anualnya. Ya, misalkan bunganya 5% dilunasi selama 5 tahun. Maka yang Anda lihat di sini tabel pertama 5%, N-nya 5. Upper P-nya ini 0,230975 gitu ya. Kalau misalkan bunganya 6%, dapat dilunasi 7 tahun, berarti 6%, N-nya 7 tahun, kemudian upper P-nya kita dapat 0,179135 ya. Nah, ini adalah cara membaca tabel bunga. Baik, kita akan kembali ke soal tadi. Nah, ini contoh soal. Misalkan Pak Imam mempunyai simpanan 100.000 ya, bukan ini 100 juta, ini 100.000 ya. Pada sebuah bank. Ini nolnya dihapuskan. Ini 100.000 pada sebuah bank. Ia menerima suku bunga majemuk 10% per tahun. Pertanyaannya, berapakah jumlah uang yang akan diterima Pak Imam setelah tahun ketiga? Oke. Kita mulai dari tahun ke-1. Nah, tahun ke-1 tabungannya kan 100.000, bunganya 10%. Oke, 10% berarti 0,10. Maka 10.000 100 itu sama dengan I dikali M. Ya, jadi 10% dari 100.000 itu kan 10.000. Ya, 10.000. Maka di tahun ke-1 uang yang diterima oleh Pak Imam itu berarti kan 100.000 ditambah 10.000 ya, 10% dari 100.000 ya, sehingga ia dapatkan 110.000 di tahun pertama. Oke, 110.000 di tahun pertama. Lalu di tahun kedua berarti M-nya itu bukan 100.000 lagi, tetapi sudah menjadi 110.000 karena kan 100.000 ditambah 10.000 bunga di tahun pertama. Maka didapatkan 110.000. Tapi ingat, bunganya itu kan 10%. Ya, maka 10% daripada 110.000 itu adalah 11.000. Ya, sehingga di tahun kedua bunganya itu menjadi 110.000 ditambah 11.000. Sehingga total yang dia dapat di tahun kedua itu adalah 121.000 gitu ya. Dari hasil penjumlahan ini, perkalian ini. Oke? Nah, itu tahun kedua. Lalu bagaimana dengan tahun ketiga? Dengan tahun ketiga otomatis adalah bunga di tahun kedua 121.000. Ya, 121.000. Berapa 10% dari 121.000? Yaitu 12.100. Ya, sehingga di tahun ketiga dia dapat bunga lagi. Ya, 121.000 ditambah 12.100. Ya, jadi kalau sekiranya ditanya berapakah uang yang diterima oleh Pak Imam di tahun ketiga, ya udah berarti 121.000 ditambah 12.000 ya, itu berkenaan dengan bunga majemuk.